selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Natasha. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 6. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita tepuk semangat dulu yuk biar kita tambah semangat. Kalian masih ingat kan tepuk semangat yang sudah Ibu ajarkan? Baiklah, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah anak-anak, karena kalian sudah semangat, berarti sudah siap ya mengikuti pembelajaran. Silakan siapkan alat tulis kalian masing-masing. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 pada muatan pelajaran IPA. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu tanya nih, sekarang kan kalian sudah kelas 6. Apa saja sih perubahan fisik yang terjadi di dalam diri kalian? Ya benar, mulai tumbuh kumis ya untuk anak laki-laki, dan untuk yang anak perempuan mulai menstruasi. Nah itu dia yang dinamakan masa pubertas. Hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Jadi anak-anak, setiap manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir lansia. Nah anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di samping Ibu. Ini merupakan gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia yang diawali dari bayi sampai lansia. Nah kira-kira nomor berapa ya yang termasuk masa remaja? Ya benar, nomor 4 adalah masa remaja bagi laki-laki maupun perempuan. Nah anak-anak, kalian perlu mengetahui bahwa di masa remaja ini manusia akan mengalami perubahan yang terjadi pada fisik maupun hormonnya. Itulah yang dinamakan masa pubertas. Jadi bisa disimpulkan ya, masa pubertas adalah perubahan yang terjadi pada fisik dan mental oleh anak laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Pada masa pubertas itu terjadi perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Kira-kira apa ya yang dimaksud perubahan primer? Perubahan primer itu adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya untuk perempuan yaitu mengalami menstruasi, dan laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Nah anak-anak, salah satu dari kalian sudah mengalami menstruasi ya. Menstruasi itu adalah keluarnya sel telur yang tidak dibuahi dari dinding rahim yang keluar melalui alat kelamin perempuan. Nah itu tanda bahwa kalian sudah memasuki masa pubertas. Jadi pahami anak-anak, masa pubertas itu perubahan yang terjadi pada diri manusia, baik melalui fisik maupun di dalam tubuh kalian masing-masing. Nah selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang perubahan sekunder. Apa ya yang dimaksud perubahan sekunder? Perubahan sekunder adalah perubahan yang terjadi pada tubuh atau fisik seseorang, atau perubahan yang bisa kalian lihat. Kira-kira apa saja ya perubahan sekunder yang terjadi pada diri kalian masing-masing? Untuk lebih jelasnya, Ibu mempunyai media pembelajaran agar kalian paham ya. Ibu akan ambil terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu sudah memiliki media yang dapat membantu kalian untuk agar paham mengenai masa pubertas. Ibu akan buka ya. Nah anak-anak, ini dia media yang sudah Ibu buat untuk kalian.
Jadi anak-anak, kalian harus paham mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki maupun ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, jadi anak-anak, silakan kalian melihat gambar yang ada di sini merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sudah Ibu jelaskan tadi. Manakah ya yang termasuk gambar remaja? Ya, benar, yang ini. Anak-anak, ketika kalian remaja itu berbeda dengan kalian saat masih anak-anak. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya anak-anak. Ini adalah masa anak-anak dan ini adalah masa remaja. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya adalah di mana masa anak-anak ini belum memiliki rambut halus di ketiak maupun di alat kelamin, dan masa anak-anak belum memiliki jakun, belum memiliki kumis, dan suaranya itu belum membesar. Sedangkan pada masa remaja, yaitu sudah mengalami masa pubertas dengan ciri-ciri yang pertama yaitu tumbuh jakun, tumbuh rambut halus sekitar ketiak dan alat kemaluan, kemudian suaranya mulai membesar, dadanya membidang, seperti itu ya. Nah, untuk perempuan, silakan kalian melihat sebelah sana. Di sana juga ada pertumbuhan dan perkembangan dari perempuan. Kalian bisa membandingkan antara masa anak-anak dan masa remaja pada perempuan. Bisa terlihat ya, pada masa anak-anak itu belum tumbuh rambut halus ketiak dan kemaluan, kemudian payudaranya belum membesar, suaranya belum melengking, kemudian ada lagi yaitu panggul masih mengecil. Sedangkan pada masa remaja terlihat bahwa payudara sudah membesar, kemudian panggul membesar, suara menjadi melengking, dan tumbuh rambut di daerah ketiak maupun di kemaluan. Nah, ini tadi media-media yang sudah Ibu buat supaya kalian itu paham mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki maupun perempuan. Jadi kalian tahu ya perbedaan kalian saat masih kelas 1 dengan saat kalian berada di kelas 6 itu sangat jauh berbeda, yaitu meliputi perbedaan fisik maupun perbedaan yang terjadi di dalam tubuh. Yang tadi ya, untuk laki-laki sudah mimpi basah dan untuk perempuan sudah mengalami menstruasi. Nah, anak-anak, di sini juga Ibu memiliki sebuah spinner yang di dalamnya ini terdapat berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pubertas. Jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan materi yang kalian pahami ya, yaitu tentang pubertas. Nah, ini dia media untuk kalian supaya kalian paham mengenai ciri-ciri pubertas laki-laki maupun ciri-ciri pubertas perempuan. Nah, anak-anak, Ibu harap dengan adanya pembelajaran mengenai masa pubertas ini bukan menjadi hal yang tabu bagi kalian. Karena dengan kita mempelajari masa pubertas ini, kita akan mengetahui cara menyikapi dengan benar apabila kalian mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian masing-masing karena pubertas itu. Misalnya nih, untuk perempuan, kalian yang sudah mengalami menstruasi, apa ya yang sebaiknya dilakukan? Ya, benar, yaitu memakai pembalut. Nah, anak-anak perlu mengetahui, pemakaian pembalut itu harus diganti selama 4 jam sekali. Pergantian pembalut selama 4 jam sekali itu akan berdampak baik pada alat reproduksi kalian, yaitu menghindari dari penyakit kelamin. Nah, untuk laki-laki juga sama, selalu membersihkan alat reproduksi kalian agar terhindar dari penyakit kelamin juga. Jadi, materi ini sangat menarik bukan untuk dipelajari? Semoga materi ini bermanfaat ya untuk kalian semua dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Ibu, salam sehat.